Sudah. Dia akan untuk dari keluarga. Untuk sementara ini prosesnya sejauh ini seperti apa, Bu? Masih tahap penyidikan kah atau sudah dilimpahkan? Katanya sih mau lanjut. Mau lanjut. Ada. Bu, sudah ada mediasi dengan pihak rumah sakit dan perawat, Bu? Belum ada. Bu, sebenarnya kronologisnya itu seperti apa, Bu? Kronologisnya itu kan waktu kita mau keluar dari rumah sakit, kita kan anak kita udah dapat izin dari dokter nih, hari ini bisa keluar. Jadi siangnya itu cabut infus kan, seperti biasa kan kalau kita mau keluar dari rumah sakit kan cabut infus ya. Nah, Jadi siangnya itu cabut infus, suster itu yang datang. Nah, sebenarnya ya Mas, saya tuh perasaan tuh udah nggak enak. Kenapa? Karena suster itu dari kemarin-kemarin tuh udah nggak enak. Cara bicaranya kita tuh udah agak ketus. Nah, jadi udah nggak enak nih, kenapa suster ini yang cabut? Cuman ya gimana ya, kita nggak bisa protes ya. Ya udah terima aja kan. Udah suster itu datang cabut, nggak yang gimana, nggak yang bilang basa-basi lah sama pasien. Biasanya kan disapa dulu kan, ini anak kita kan, ini langsung aja cabut, agak asal cabut isolasinya tuh kayak nggak pakai perasaan, langsung aja cabut. Jarumnya pun langsung cek gini, nggak yang gimana. Terus yang aku kaget, nggak ditempel alkohol sama plester. Harusnya kan setelah cabut infus tuh langsung ditempel pakai plester ya, jadi kan nggak akan ada kejadian berdarah-darah kan. Saya cuma disuruh, Bu, tekan pakai tisu. tisu. Jadi aku kayak orang bego yang melongo, tekan kan. Nah terus sudah aku tekan, anak udah gini kan minta gendong, yaudah aku gendong. Pas aku gendong, aku nggak sadar, tahu-tahu darah tuh udah berceceran. Bercecer. Iya, sampai di baju, celana, di ranjang itu sampai ke lantai. Siapa yang nggak panik? Ya, siapa yang nggak panik? Ya langsung, suster ini gimana kok sampai berdarah-darah? Susternya ya kayak mukanya kayak biasa, kayak nggak merasa bersalah. Santai, cuek aja. Iya, santai, cuek aja. Biasa itu, Bu. Cuma kayak gitu. Biasa gimana loh, darah udah begini kok biasa. Langsung saya keluar panggil suster perawat yang lain minta penanganan kan. Saya cuma disuruh sama suster itu tadi, cuma disuruh tekan-tekan pakai tisu toilet. Gimana nggak marah, Pak? Gimana nggak emosi? Terus setelah itu ada penanganan dari kepala perawat, langsung kepala perawat datang, kasih yang seperti tadi aku bilang kan, harusnya kan ditempel. Ada tindakan alkohol, dikasih plester, harusnya kan seperti itu. Jadi ditempelin kapas, terus ditempel pakai plester itu. Gimana, Bu, bisa kejadian Bapak ke sana atau posisi Bapak ada di sana atau seperti Bapak waktu itu masih di jalan. Di jalan. Kan? Nah, berarti ketika lihat anak seperti itu panik. Dan yang aku sesalkan, saya tunggu-tunggu suster itu datang, ada apa kek, ngecek keadaan anak saya apa gimana kan, nggak datang, nggak ada kayak ya gimana ya, kita kan namanya anak kita udah dibikin kayak gitu, harusnya kan susternya datang paling nggak nanya kek, ibu gimana anaknya kan, gimana, nggak ada, sampai nggak gitu tunggu nggak datang. Artinya setelah berdarah itu sempat dirawat kembali? Ya sempat cuman di isolasi sendiri kepala perawat. Ya cuma kan harapan aku suster itu kan datang lagi, paling nggak nanyain keadaan anak aku kan. Dia nggak datang lagi, nggak ada apa kek, maaf apa atau gimana kan, langsung lah suami itu datang. Ketemu suami, Bu? Iya, pas setelah mungkin 1 jam 2 jam kan perjalanan dari sini ke Palembang kan. Suamiku datang, ya nanyain pertanggung jawabannya gimana ini kan. Nanya, kamu merasa bersalah nggak sama anak saya kan? Susternya masih kayak enteng. Enggak, Kak.
nggak merasa bersalah. Nah itulah titik mulanya emosi itu. Sempat bilang gitu. Iya enggak. Harusnya kan Ya, paling gimana, tidak ada ya Pak, ada maaf, Pak, saya rasa lalai. bersalah lah ya. Oh, setelah Bapak berapa hari sudah ditahan? 4 hari ya 4 hari. kayaknya. Empat Kurang lebih lah. Kurang lebih 4 hari ditahan. Gimana kondisi Bapak di sana? Sehat alhamdulillah. Polisinya baik. Sudah menerimakah Ibu dengan kejadian ini atau ada upaya hukum lain yang akan Ya kalau untuk saat ini kita jalani dulu proses yang sekarang Pak. Belum kepikiran yang lain-lain. Bapak biasanya sehari-hari temperamenkah atau hanya baru kali itu melihat dia marah? Dia itu kalau menurut aku paling sabar, sama karyawan di toko ini pun paling jarang marah. Mungkin yang paling sering marah tuh malah aku. Sama orang tuh justru paling sabar, jarang yang ibaratnya marah sampai meledak-ledak. Artinya yang itu memancing emosi Mancing betul? emosi. Seandainya nggak dipancingin, nggak bakal kejadian seperti itu. Jadi harapan Ibu tahu? Ya harapan saya, ya saya mengaku ya mungkin suami saya sudah di luar kendali amarahnya. Saya menyesal juga minta maaf. Tapi tolong kejadian ini juga dijadikan cambuk untuk si susternya. Jangan kita hanya menyudutkan satu pihak. Suster ini harus dicek lagi loh cara kerjanya. Dia kan bekerja di rumah sakit besar loh, bukan di rumah sakit biasa. Ya harusnya dipertimbangkan kembali suster ini apa masih layak di situ kan? Harusnya profesional. Iya harusnya profesional dong di rumah sakit besar, rumah sakit bagus. Yang swasta pula. Kita udah berani mengeluarkan biaya sekian supaya anak kita kan dapat pelayanan yang baik. Tapi nyatanya itu yang kita bikin sedih kan. berharap ke depan ada perubahan. Ke depan ada perubahan. Jangan sampai ya kejadian ini cukup menimpa kami, jangan sampai terjadi lagi. Jadi jangan sampai ke pasien lain. Jangan sampai ke pasien lain. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.